Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan, masih terkait tentang sunnah-sunnah sebelum sholat. Silakan. 10. Memberi tanda di depannya agar orang lain tidak melintas di hadapannya. Jadi yang ke-10 ini penting nih ya, banyak orang gak paham ini. Kita itu kalau sholat, apapun sholatnya, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, mau qadha mau tunai, maka dianjurkan kita itu punya sutra, yaitu ada batasan di mana kita tempat sujud itu. Nah, jangan kosong melompong di depan kita itu. Jadi kalau ada orang sholat, umpama di tengah situ tuh sholat sunnah, ya dia itu siapa yang kecil ini sholat situ, di depannya ini nggak ada tanda, maka sholatnya makruh. Orang yang sholat tidak ada tanda di depannya itu akan dilewati di depannya oleh syaitan. Jadi syaitan lewat di depan dia, mundar-mandir di situ. Dan kalau seandainya ada orang sholat tidak ada pakai sutra tadi, tidak ada pakai tanda, tidak ada pembatasnya, maka apabila ada orang yang lewat di depan orang yang sholat tadi, orang yang lewat ini tidak berdosa. Kenapa? Karena yang salah bukan orang yang lewat, tetapi yang salah adalah orang yang sholat. Kenapa dia tidak pakai tanda? Nah, terus terang saya senang melihat di masjid-masjid itu kalau ada yang kayu itu, ya. Tapi sebagian itu ada bentuknya kayak batu nisan, gitu. Ada ya. Orang yang tidak mengerti, apa ini kok sholat kayak menghadap kuburan, batu nisan ini. Bentuknya kayak batu nisan. Tapi yang ini bagus nih, modelnya seperti itu, kotak begitu saja. Itu sunnah ya. Jangan dibiasakan sholat tidak ada pakai sutra itu. Nah, kita bagaimana urutan sutra itu? Ada nggak disebutkan di situ? Ada ya. Nanti di bab lain tuh ada tuh. Yang paling baik adalah di hadapan kita itu langsung berhadapan dengan dinding. Nah, seperti ini nih, dinding. Kalau nggak ada dinding, maka ada tiang belakang tiang ini. Dan kata ulama sebaiknya tidak langsung kita berpapasan dengan tiang. Jadi kalau ini tiang, mama, jangan berpapasan langsung dengan tiang. Kita mereng dikit kita dah. Kita mereng dikit. Kenapa? Ya supaya jangan seolah-olah nyembah tiang gitu. Ya. Begitu juga sutra, jangan seolah-olah kita menyembah sutra tadi. Tapi padahal sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kata ulama, mereng kan dikit kita punya badan dikit mereng. Jadi kita punya wajah ini tidak langsung berpapasan ini. Mungkin kita bahu kiri kita atau bahu kanan kita yang kena. Tidak kepala, tidak wajah langsung berhadapan begitu. Tapi kalau dinding nggak mau kan, dinding besar. Seperti itu. Kalau nggak ada juga bisa menggunakan tongkat. Zaman dulu itu kan masjidnya tuh langsung ke tanah. Masjidnya langsung tanah. Jadi tongkat bisa ditancapkan ke tanah. Makanya ada, walaupun di zaman sekarang ini ada orang yang sholat itu langsung ke tanah. Daerah mana itu? Daerah Bone atau daerah mana yang kelompoknya bajunya hitam-hitam tuh? Nah, di
daerah ya. Kalau hari raya berbeda dengan pada umumnya. Nah, dia hari raya itu melihat awal bulan puasa atau hari raya atau apa saja, menetapkannya dengan air laut. Nah, dengan air laut pasang surut itu mereka seperti itu. Daerah Borneo itu kalau dia sholat dia pakai di goa. Dia sholat itu langsung di tanah. Baju jahit hitam itu komunitas mereka. Ya lah kuliah. Nah, zaman dulu pakai tanah, lantainya tidak pakai keramik, apalagi pakai hambal kita ini. Tancap tongkat di tanah. Atau enggak ada juga dikasih tanda. Atau enggak ada juga kasih garis. Kasih garis itu. Jangan kosong melompong begitu. Dan ada sebagian ulama mengatakan garis yang sudah ada di masjid itu tidak bisa dijadikan sebagai tanda batasan di depannya. Ini kayak garis ini. Kan setiap kita ini kan ada soknya ya. Sudah permanen begitu modelnya. Sejadah tadi. Itu tidak bisa dijadikan. Harus kita manual, kita bikin sendiri gitu. Nah, terus terang tadi saya terlambat karena akan pakai mobil ke sini tadi. Itu masuk saya. Di depannya anak-anak ini jar orang banyak karena tahu dibasah. Ya, dia mau loncat sana, loncat sini bingung. Tadi ada anak yang mau ngelewatin saya pas saya nambah rakaat. Cuman untungnya saya taruh tas di depan. Tas di depan. Jadi tandanya ada. Nah, seperti itu. Atau kalau nggak ada juga maka kita bisa sholat di belakang orang yang sedang duduk atau sedang sedang berdiri atau apalah. Nah, tapi jangan berhadap-hadapan tidak boleh. Nah, seperti saya duduk begini, kemudian ada seorang sholat di situ, jangan. Nanti seakan-akan menyembah. Nah, tapi kalau membelakangi orang yang duduk, nah seperti bapak-bapak umpama ada yang sholat di belakang bapak-bapak, biarkan saja, nggak ada masalah. Ya, dia menjadikan diri kita sebagai sutrahnya dia. Jadi biasakan tuh ya kalau sholat sunnah jangan di belakang-belakang, makruh, maju ke depan. Saya terus terang nggak suka kalau melihat orang-orang tuh suka di belakang-belakang tuh, nggak suka banget. Entah apa alasannya di belakang-belakang. Santri saya pun saya marahin, kenapa kamu suka di belakang? Saya bilang kalau seandainya tuh sop pertama ini dikasih duit 100 nih, dijajar duit 100. Sub kedua 50, sub ketiga 20, seterusnya begitu. Kira-kira kamu pilih yang mana? Sub pertama semuanya. Kenapa? 100.000. Begitulah pahala. Cuman pahala sub pertama itu tidak ditampakkan saja. Kalau seandainya ditampakkan oleh Allah pahala sub pertama, maka kita ini akan berebut sampai berkelahian gara-gara ingin merebutkan sub pertama tadi. Nah, itulah iman kita. Ini suka di belakang. Ada dulu ya, masjid, ngurus masjid datang ke saya melapor. Pak katanya masjid kami sudah diambil. Dia bilang sama siapa? Diambil sama orang-orang Salafi. Oh ya kah? Kata saya. Terus gimana Pak? Ya salahkan diri sampean sendiri, kata saya. Kenapa kok kami disalahkan? Ya sampean juga suka di belakang. Kemudian mereka kan rajin di depan tuh. Orang-orang Salafi dan sebagainya, saya tidak menyalahkan mereka. Memang begitu caranya. Suka di depan, tapi kalian di belakang begitu. Nanti ketika suatu saat imam gak ada, maju dia. Nanti suatu saat bikin kelompok pengajian, akhirnya lambat laun pengurus diganti, habis sudah begitu ribut berkelahian, tidak 1-2 kali tuh masjid berkelahian tuh. Balikpapan ada begitu, gara-gara berebut paham berkelahi di masjid. Datangkan Ustadz Sarbini, selesai masalah. Ya itu tuh. Karena kenapa? Kita sendiri yang tidak mau merapatkan sop di depan. Sukanya di belakang begitu. Tapi kalau makanan maka berdahulu saya paling banyak kalau sudah melihat orang seperti itu.
kalau tahlilan tuh paling duluan makan. Ayo Pak, masuk ke dalam Pak, masih kosong ini, biar cepat kita mulai. Malu-malu semuanya. Tapi ketika prasmanan makan ya, taqabbalallahu minkum. Silakan bapak-bapak, buat langsung berdahulu makan. Itu manusia seperti itu. Nah, jangan ya, usahakan di depan sholatnya. Baik, lanjut. 11 merenggangkan kedua kakinya sekedar sejengkal telapak tangan. Adapun yang lainnya seperti jari-jari tangan semuanya sunnah untuk dikumpulkan. Baiklah ya. Ini kaki, perhatikan kaki nih ya. Saya berdiri. Nah, kita itu banyak kaki, renggang kagak, renggang tidak. Cuman model kaki itu begini nah. Nah, ini kalau kita pikir-pikir akhirnya jadi renggang. Begini akhirnya. Nah, tengah-tengah begini. Kalau dia begini, semua orang sholatnya begini. Nanti yang sebelah kanan, sebelah kiri begitu juga kakinya. Akhirnya apa? Renggang di sini. Nah, berapa dia punya rapat gini makruh nih, rapat gini makruh kaki. Nah, ngangkang juga makruh. Kalau ngangkang begini, ini kita punya pinggul segini, sebenarnya layaknya yang kita ambil tempat hanya seperti itu. Kalau kita begini sholatnya, kita ngambil hak orang lain, tanah orang kita ambil ini. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, model kaki itu begini, sejengkal saja dia, kurang lebih, tidak perlu diukur-ukur begitu. Ada anak santri saya ajarin sejengkal, sebelum sholat dia ukur dulu. Tidak perlu, artinya kira-kira saja, ini badan kita nih, luruskan saja. Nah ini, sejengkal saja. Kemudian kakinya ini harus lurus ke arah kiblat. Jangan begini sholat. Hah? Orang Jepang kan kalau jalan begini perempuannya. Nah, dia gini. Jangan juga begini, lurus gini. Rapat jangan, bekangkang jangan. Ada sebagian orang bekangkang begitu. Kenapa bekangkang? Supaya kaki kita dengan kaki orang lain itu ketemu. Bukan begitu caranya. Merapatkan shaf bukan kaki ketemu kaki, bukan. Tapi ini bahu. Dia bahu, kalau bahu ketemu, insya Allah kaki ketemu. Kaki ketemu. Jadi patokannya di bahu itu untuk merapatkan shaf. Tapi kalau untuk meluruskan shaf, patokannya di mana? Tumit. Di mana ujung tumit kita, di situ juga semuanya meletakkannya. Umpama ujung tumit kita di garis ini. Di garis, semuanya di ujung garis. Kenapa pakai tumit? Karena kita patokannya di tumit, badan kita nih. Bertumpu di tumit kita. Logikanya begini nih ya. Ini telapak tak, ini umpama telapak kaki. Telapak kaki kita itu bermacam-macam. Ada yang gede, gendut, panjang. Ada yang gendut, pendek. Ada yang kurus, panjang. Ada yang pendek, kurus lagi. Nah, ini nih telapak kaki nih. Ini patokan badan kita ini. Tumit anggap ya. Kalau dia sama begini nih. Ini kalau telapak kakinya sama, ukuran pemak yang 42, 43 lah telapak sepatu itu. Tapi kalau ukurannya cuma 32, 35, nah, kalau dia berpatokan dengan ujung jari, nah ujung jari kaki, ini terdepan dia punya badan. Jadinya. Nah, tapi kalau begini rata. Ada satu ustadz yang dia ceramah katanya, kenapa sih ditanyakan Pak Ustadz tidak boleh itu kaki renggang, harus ngangkang supaya ketemu kaki dengan kaki yang lain, supaya di samping ini sela-sela sok kita ini tidak ada dimasukin setan. Ustadz ini jawabannya juga kata Ustadz, memang benar, hadisnya benar, cuma memahamimu yang salah. Memang dalam hadis itu setan tidak masuk lewat samping kalau ada renggang. Tapi tengahnya kamu punya renggang, maka setan lebih gampang lewat bawah itu, karena bawahnya renggang. Jadi intinya jangan mengangkang, jangan rapat kaki, sederhana saja. Telapak kaki itu hadapnya ke arah kiblat.
kaki kanan dan ke kiri sejengkal. Tidak perlu diukur begitu, anu aja sekira-kira. Nah ya, dan cara begini, caranya ini sama, mau laki mau perempuan sama. Saya pernah menerangkan masalah mengangkat ini. Oke lah kata saya, itu paham kalian, dan itu sebenarnya tidak membatalkan sholat. Ya, kalau kalian memang bersikeras dengan cara mengangkang, oke lah. Tapi kata saya, bagaimana sholat perempuan? Apakah mengangkang juga? Kita kan kalian terangkan adalah laki-laki yang mengangkang terus. Jadi kalau ada sholat gitu kaki kita dikejar sampai dia mengangkang. Kata saya, apakah begitu perempuan juga mengangkang? Enggak. Cara berdiri itu sama, mau laki mau perempuan sama. Sejengkal kakinya tidak boleh rapat, tidak boleh ngangkat. Telapak kaki, jari-jari kaki arahnya ke arah kiblat semua. Udah dipaham kira-kira dulu? Lanjut. 12 bersiwak. Siwak. Nah, sikat gigi. Sekurang-kurangnya sikat gigi sebelum sholat, sebelum berangkat ya. Nah, siwak nih. Rak'atani bisiwak khairun min sab'i rak'ah bighairi siwak atau kama qala Rasul. Orang yang melaksanakan sholat tapi sebelumnya dia bersiwak lebih dahulu, 2 rakaat sholat dengan bersiwak itu lebih afdal daripada orang yang sholat 70 rakaat tidak pakai siwak. Ada caranya ya, nanti kita sudah kita bahas ya. Cara megang siwak sudah di edisi pertama, sudah belum? Nah, sudah ya. Cara siwak, megangnya begini, nih. Kelingking di bawah, manis di atas, tengah di atas, telunjuk di atas, jempol di bawah. Nah, jadi begini modelnya. Ini kepalanya. Nah, jadi begini modelnya. Nah, jadi kalau diratakan begini, nah, kelingking di bawah siwak, manis tengah, telunjuk di atas, kemudian jempol di bawah, jempol di ujung. Ini kalau direbahkan, tapi kalau diratakan modelnya begini. Dimulai dari kanan. Ada yang menyarankan kayak angka 8. Gini. Sebenarnya kata ulama, mau angka 8, mau angka 8 atau tidak, itu tidak mesti. Yang mesti itu adalah semuanya kena. Ini kemudian lidah, langit-langit boleh. Kenapa langit-langit boleh dan lidah? Karena kalau kita habis makan biasanya itu lemak itu ada menumpuk di langit-langit dan lidah. Dan siwak ini ciri khasnya Masya Allah, walaupun kita pakai berulang-ulang kali, ciri khasnya dia tidak berbau jigong. Itu siwak. Makanya ada pasta gigi yang ada kandungan siwaknya. Pepsodent ada, terus ada zaman dulu namanya siwak juga. Pasta gigi, mereknya merek siwak. Kenapa? Karena ada bahan siwak di situ. Ala kulli hal bersiwak. Kalau tidak juga ya sekurang-kurangnya tadi pas berwudu bersiwak, sikat gigi. Jangan sikat gigi itu sehari 2 kali, jangan. Usahakan sikat gigi itu minimal 5 kali. Minimal 5 kali. Mau tidur sikat gigi, bangun tidur sikat gigi. Kan ya? Habis makan sarapan pagi sikat gigi, habis makan siang sikat gigi. Apa lagi? Habis makan malam sikat gigi. Hah? Kan 3 kali sehari. Habis makan pagi, ada orang habis makan sebelum makan sikat gigi dulu. Sebenarnya kata dokter bukan begitu, kata dokter gigi bukan begitu. Tetapi adalah habis makan baru sikat gigi. Cuman para ahli juga mengatakan tidak langsung sikat gigi juga. Diamkan setengah jam dulu. Kalau kita habis makan itu tidak langsung sikat gigi. Diamkan setengah jam supaya apa? Supaya liur kita ini masuk ke dalam perut kita bercampur dengan makanan. Enzim kita punya liur ini itu mempercepat untuk pembusukan makanan yang dalam perut, sehingga dia tidak terlalu lama di dalam. Dia cepat menjadi ampas, kemudian dia keluar. Nah seperti itu, setengah jam lah kurang lebih.
jangan habis makan sikat gigi, diamkan dulu. Nah kecuali kalau seandainya habis makan jengkol, jangan lambat-lambat, ya. Pete, jengkol, ya, tambah rokok lagi. Jadi ada satu artis pernah, dia suka banget makan jengkol, katanya saya suka banget makan jengkol. Ditanya sama pembawa acaranya, lalu bagaimana cara menghilangkan bau jengkol? Oh gampang, gimana caranya? Makan pete. Loh, terus menghilangkan petenya? Kalau mau hilangkan pete, makan jengkol. Artinya saking sukanya tuh dengan jengkol dan pete itu ya, ala kulli hal. Nah, jadi sikat gigi itu sekurang-kurangnya 5 kali dalam sehari. Dalam hadis Bukhari juga begitu, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, wa fi riwayah inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak memberikan beban berat kepada umatku, maka niscaya aku akan wajibkan kepada umatku untuk bersikat gigi setiap kali mau berwudu. Dalam riwayat yang lain setiap kali mau takbiratul ihram sholat. Nah, makanya kita di Hadramaut, di Tarim sana, sungguhlah aib. Aib itu adalah sesuatu yang tidak baik dikerjakan. Sesungguh aib arti melanggar normal lah. Kalau seandainya ada seorang santri di kantongnya itu tidak ada siwak, itu aib sekali. Bahkan di awal-awal itu, jadi kalau mau masuk halagah, masuk pelajaran, gurunya ini bertanya, hal mawjud siwak fi jaibikum, apakah punya siwak di kantong kalian? Di kantong ada siwak nggak? Periksa dulu. Dawir, periksa dulu. Kalau seandainya nggak ada, nah kata ustadznya, ukhruj, keluar dulu katanya. Dawir siwak, cari siwak dulu. Kalau sudah dapat siwak, silakan kembali. Kalau nggak dapat, dosa kembali masuk halagah. Kenapa saking pentingnya? Itu santri itu. Apalagi dia seorang ulama, seorang ustadz, seorang pendakwah, itu lebih ditekankan lagi kalau ada siwak di kantong. Nah, dulu orang Bahari nih ya, orang-orang kita itu susah mendapatkan siwak. Kenapa susah? Karena memang zaman dulu susah orang berhaji, orang berumrah. Sekarang kan gampang sekali orang berhaji dan orang berumrah, asal ada duitnya berangkat sudah. Nah, dulu orang susah mendapatkan siwak. Lalu gimana caranya? Nah, mereka itu kalau mau sholat gini dulu, ditarik dulu diisap dulu liurnya, kering giginya. Nah, dia nggak basah, karena siwak itu menggosok gigi dengan sesuatu yang kasar, apapun boleh. Sudah dapat pahala siwak. Allahu Akbar. Tapi yang afdolnya adalah dengan kayu arak, ini namanya al-arak, kayu arak namanya. Enggak perlu. Sampai yang kecil banget siwaknya. Jangan, enggak perlu dihancur jadi kayak serabut-serabut, enggak perlu. Siwak itu enggak boleh terlalu pendek ya. Siwak tidak boleh kurang dari 4 jari. Kalau kurang dari 4 jari makruh. Siwaknya yang makruh, bersiwaknya sunnah, tapi mendapatkan siwak model segitu itu makruh. Jangan kurang dari 4 jari. Dan jangan lebih dari sejengkal. Kalau sejengkal panjang banget segini mama, masukkan ke sini, tutup mata nanti. Segini sedang nih. Nah, ya, jadi kurang lebih segini nih. Nah, segini nih. Supaya apa? Supaya bisa menaruh 5 jari. Kalau sedikit banget begini bagaimana menaruh 5 jari? Saya punya mama Bahari ya. Saking dia kepingin bersiwak itu, orang Bahari itu ya, dia mengikatkan siwak itu di mana? Di tasbih. Orang Bahari itu. Jadi kalau mau sholat letek di tasbih. Tasbih itu ditaruh dalam sejadah. Saya ingat banget mama saya itu, mau sholat duha, mau sholat tahajud, mau apa tuh, bersejadah sebelum sholat, kretek, sholat lagi, ditaruh dalam sejadah ini, diikat di siwak tadi, diikat dengan tasbih tadi. Intinya sunnah ya, bersiwak kalau mau sholat, kalau enggak sekurang-kurangnya. Nah gitu, paham ya? Pahalanya besar, lebih afdal daripada orang yang sholat 70 rakaat tidak pakai siwak.
Baik, lanjut. 13 melapangkan hati dari segala kesibukan-kesibukan juga dengan perasaan riang ketika ingin sholat. Nah, jadi hati itu riang, hati itu lapang. Kalau mau sholat, jangan hati lagi kesal begitu. Laki bini berkelahi, sholat begitu. Nanti ketika sholat tuh doanya bukan jelek, doanya bukan baik, jelek. Wah, biniku ini jahat banget ini, sudah bertahun-tahun aku isi bini begini, mati aja ya Allah tanya. Jadi dalam sholat didoain istrinya cepat mati, bukan dapat hidayah. Jangan ya, atau lagi kelahi sama orang lalu sholat Allahu Akbar. Doanya nanti dalam sholat itu pikirannya jelek. Untuk apa? Untuk melaknat orang yang dia benci atau apa, tidak boleh begitu. Dan bahayanya 80% kalau ada seseorang mendoakan orang jelek, ya seseorang mendoakan orang lain untuk mendapatkan kejelekan, 80% itu bisa kembali kepada diri sendiri. Itu tuh ngerinya itu doa jelek tadi akan kembali kepada dirinya sendiri. Kemungkinan doa itu terbalik kepada dirinya itu sangatlah besar sekali. Jadi kita jangan menghina orang, jangan mengejek orang. Kenapa? Karena akan kembali itu kepada diri sendiri. Hati lapang ya, kemudian riang, senang begitu. Karena begini ya, bedanya sahabat dengan orang munafik itu, kata ulama nih ya. Dan ini kita harus turuti sifat sahabat. Sifat sahabat dengan sifatnya orang munafik itu adalah, kalau sahabat ngantuknya bagaimanapun, tapi ketika mereka sholat, mereka akan semangat, mereka akan segar, walaupun mereka mengantuk. Dalam riwayat ini dikatakan, sahabat itu menunggu Rasul datang masuk ke masjid untuk jadi imam. Jadi sahabat ini menunggu Rasul masuk, mereka itu mengantuk. Nah, sampai-sampai dikatakan kepala mereka itu seperti kepala onta. Kayak mana kepala onta? Onta itu kan kalau berjalan gini nah. Ini sahabat seperti itu. Kemudian Rasul masuk ke masjid, kemudian dikumandangkan iqamat, lalu mereka berdiri semuanya. Ketika mereka berdiri, maka pada saat itu mereka tidak ada lagi rasa ngantuk. Dan ketika mereka sholat, mereka itu seperti tiang yang ditancapkan ke tanah. Dan kalau seandainya ada burung tidak menyangka bahwa itu adalah manusia. Kenapa? Saking mereka tenangnya begitu. Gimana tentara lagi upacara, gerak. Jangankan bergerak, mata saja melirik kanan kiri nggak boleh. Tahan dia berjam-jam untuk tentara itu berdiri begitu. Sahabat lebih hebat daripada tentara kalau seandainya melaksanakan sholat. Sampai berapa banyak para aulia itu, ya, mereka yang ingin operasi itu, mau lukanya mau dibersihkan atau mau diamputasi. Zaman dulu belum ada morfin, belum ada untuk obat untuk bius. Satu-satunya Pak, saya ngerjakan sholat, kerjakan itu operasi tadi. Sholat nih ulama, lalu kakinya diamputasi sampai selesai. Nah, sampai segitunya itu para ulama, para aulia Allah ada yang begitu modelnya. Nah, kita nggak mungkin begitu. Ya, semut aja lewat kita, apalagi kecoa. Ucak tuh Bang dah. Baiklah ya. Sampai mana tadi kita masalahnya? Riang. Baiklah ya, belum selesai tadi. Jadi kalau para sahabat, kalau mereka sholat, pasti mereka akan segar, walaupun mereka sebelumnya itu mengantuk berat. Nah, namun kalau mereka perang nih, kalau perang sahabat itu pasti mengantuk. Jadi kalau sahabat itu kalau perang ngantuk, bawa pedang nih, terjatuh pedang itu. Dan ketika mereka, kata orang Banjar, terbangun. Ya, ketika bawa pedang mengantuk, jatuh pedang, terbangun, tiba-tiba musuh sudah mati terkapar, membiru badan mereka. Malaikat yang membantu para sahabat itu sifat sahabat. Kalau perang mengantuk, tapi kalau sholat segar. Nah, beda orang munafik.
Kalau orang munafik perang, ngantuknya bagaimana? Nggak bisa ngantuk. Kenapa? Takut mati. Kalau ngantuk dibunuh sama musuh. Itu orang munafik. Tapi kalau sholat, segernya bagaimana? Walaupun dia sudah mandi, tidurnya cukup dan sebagainya semuanya. Tapi kalau sholat dah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila orang munafik itu sholat, maka mereka melaksanakan juga, tapi dalam keadaan kusala. Apa kusala? Malas, lembek, loyo, termasuk mengantuk. Nah, jadi kata ulama, kalau seandainya kita sholat, kita ada rasa mengantuk, berarti dikhawatirkan di hati kita itu ada bersarang sifat munafik. Dan orang yang munafik itu jangan dijadikan teman. Jangan dijadikan teman. Mau teman bisnis atau teman apa saja, berbahaya. Kita yang akan rugi berteman dengan mereka itu. Nah, jadi intinya sholat dengan hati riang, dengan hati lapang, jangan ada rasa kesal. Makanya kita nanti akan sampai ya bab masalahnya nanti. Kita boleh mengundurkan pelaksanaan sholat itu, pelaksanaan sholat fardu, memang kita mau di awal waktu atau di pertengahan waktu. Kita boleh mengundur waktu di awal waktu tadi, kita mundur waktu sholat tadi kalau ada beberapa alasan. Nah, salah satunya alasan tadi adalah kalau kita lagi kesel itu jangan dibawa sholat dulu. Karena kalau kita sholat tadi pasti pikiran kita kacau, yang bahayanya bisa mendoakan yang jelek kepada orang yang kita kesali. Nah, jadi tenangkan dulu, tenang dulu. Ya, bawa mandi lah, bawa apa, sudah tenang begitu. Nah, sudah damai, tentram, banyak istighfar, sholawat, tarik nafas, tenang, nah, bawa sholat sudah. Ketika sholat tuh nanti sadar tuh. Tapi kalau dia dalam keadaan kesal sholat begitu, doanya jelek. Ya Allah, aku tadi tidak suka sama orang itu. Mudah-mudahan itu ditabrak orang itu. Doanya dalam sholat begitu. Parah nih, doain orang jelek begitu. Kan ya? Baik. Lanjut. 14 melafadzkan niat sebelum takbiratul ihram agar mudah membantu untuk menghadirkan niat ketika takbiratul ihram. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Kalau yang tidak sependapat nggak apa-apa. Usolli fardhu maghrib 3 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman fardhan lillahi ta'ala. Boleh. Tapi yang tidak setuju orang apa-apa. Jangan. Iya, Allah niat itu kan sini. Allah, mulutnya kita mengucap Allahu Akbar, tapi niatnya dalam hati aku sholat fardhu maghrib, seperti yang kita pernah terangkan. Tapi usolli fardhu itu tidaklah wajib. Dan terus terang saya kalau sholat itu di masjid yang di situ umpama ada orang salafi atau apa begitu yang mereka tidak setuju dengan niat, lafaz niat maksudnya, saya tidak melafazkan niat. Allahu Akbar, selesai. Nah, tapi kalau sholat kita di tempat yang komunitas itu banyak yang kaum tuha kata orang Banjar. Kalau usulnya kedengaran Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu, kan ada yang kedengaran itu. Maka kita pakai juga supaya apa? Supaya jangan kita tidak menimbulkan fitnah itu kalau kita menyalahi adat kebiasaan orang di situ. Ya, ala kulli hal seperti itu. Saya terus terang tapi sekarang jarang sudah ini. Kalau dulu sering sholat di tempat orang yang tidak berkunut. Saya itu kalau ceramah masuk masjid lihat mimbarnya saja. Kalau dia video, wah ini berarti bisa nggak berwirid, bisa nggak berkunut. Jadi masuk situ saya tanya, ini nanti kunut ada atau tidak? Ya, ada apa? Tanya. Baca wirid apa enggak? Enggak usah katanya. Kunut ada, wirid enggak ada. Ya sudah. Nah, ada lagi kunut enggak ada, wirid enggak ada, tapi saya tanya ada baca bismillah enggak kalau sholat? Terserah saja. Cuma di sini enggak baca bismillah nyaring. Kalau nyaring, Bang, enggak apa-apa juga. Nah, sudah. Saya pakai yang nyaring. Nah, tapi sudah beberapa tahun ini setelah menjak corona kan lama kita vakum masjid. Saya
masuk masjid sudah. Banyak kan masjid paham kita saja. Ngikuti adat orang saja lah ya, ngikuti adat orang saja. Yang berkunut dan berkunut sama semuanya sah saja. Ya, tidak usah terlalu diributkan. Yang berusolli tidak berusolli, dua-duanya sah semuanya. Ya, ala kulli hal seperti itu. Lanjut. 15 baca surah An-Nas dan berlindung dari syaitan, juga baca doa Allahumma baca dulu nanti saya bisa. Allahumma atini afdala matuti ibadakas salihin. Jadi sebelum sholat ini ada sebagian kita ya, terutama di orang-orang Banjarmasin tuh, kalau sebelum takbiratul ihram mereka membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas sampai akhir surah. Kenapa? Tujuannya supaya ketika kita sholat ini tidak diganggu oleh si khannas yang suka bikin was-was di dalam hati kita sholat. Sekurang-kurangnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim. Seperti itu. Ya. Bisa juga dibaca a'udzubillahi minasyaitonil waswasati. Bisa juga gitu. Sekurang-kurangnya seperti itu. Ya, ala kulli hal. Habis? Masih banyak? Satu aja. Ayo. Sunnah mengecup kedua jari jempol dan menyambungkan kedua matanya ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu ketika adzan kemarin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang muadzin begitu, kita yang mendengar ketika sampai anna Muhammadan kita baca marhaban bi habibi qurrata aini Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di mana, kitab mana itu? Kitab Imam Suyuti. Sanwani. Kitab Itu. Banyak ya dalil-dalilnya itu. Artinya disebutkan para ulama membolehkan yang begini. Tapi jangan sekali-sekali kita begini di tempat orang yang tidak setuju. Saya waktu pertama kali kalau nggak salah berumrah tahun 2000, saya di Madinah melakukan itu. Tiba-tiba datang anak kecil, orang Wahabi, anak kecil. Katanya, mau fi sunnah katanya. Diam saja, karena kan itu banyak orang Wahabi di sana. Saya diamkan saja. Ala kulli hal. Cukup ya? Insyaallah nanti kita sambung lagi, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastaudiuka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilaina kullama nahtaj ilaiha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.